Shalom guys. Minggu ini kita ibadah online dulu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau angkat lagu pujian. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Kita mau hati kita sama Tuhan. Saat masuk ke hadiratmu, ke persembahan, ke tempat kudusmu. Pujian naikkan sembahku.
Shalom guys, shalom anak muda yang luar biasa. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan nih guys. Kita mau sharing tentang pray for generation. Nah sebelum itu kita berdoa dulu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicara di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Sampaikan setiap firman-Mu yang penuh kuasa bagi setiap kami untuk kami mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke guys, lanjut ya, kita mau belajar tentang pray for generation. Teman-teman, kita harus berdiri buat generasi, terutama generasi muda. Nah guys, kata Bung Karno itu pernah bilang bahwa berikan aku 10 pemuda maka aku akan mengguncang dunia. Artinya apa teman-teman? Artinya begitu hebatnya anak muda ya teman-teman. Karena firman Tuhan juga berkata di Amsal 20 ayat 29 bilang hiasan orang muda ialah kekuatannya. Berarti anak muda itu begitu hebat, begitu kuat teman-teman. Nah so ada 3 hal yang Kasari pengen bahas sama-sama buat kita semua. Yang pertama adalah generasi yang bebas. Teman-teman, kematian Yesus di kayu salib itu sudah menjadi kebebasan yang pasti bagi setiap dosa-dosa kita. Sakit penyakit kita, insecure kita, kebodohan dan kemiskinan. Jadi kita harus pahami bahwa kita adalah generasi pemenang. Kita sudah bebas dari masa lalu kita. Nah ada ayatnya, teman-teman kita baca sama-sama ya. Di Yohanes 1 ayat 4-5 berkata, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. So teman-teman sadari bahwa anak muda yang kuat itu harus mengalami kebebasan yang sejati, yaitu dari pribadi terang itu sendiri, yaitu dari Tuhan Yesus. Kita sudah berpindah dari gelap ke terang yang ajaib. Artinya kita sudah bebas. So jangan mau ditipu dengan dunia atau dengan iblis yang selalu mengintimidasi segala masa lalu kita, yang membuat kita harusnya menjadi anak muda yang bebas, yang kuat, malah menjadi lemah. Gara-gara apa? Gara-gara kita hanya mendengarkan apa kata dunia, apa kata orang, apa kata iblis, yang buat kita jadi tidak bebas dengan kebebasan yang Tuhan sudah kasih bagi setiap kita. Nah, so teman-teman, ayo, kamu bisa mengalami kesalahan. Maybe kedepannya kita bisa mengalami kesalahan. Kita bisa kehilangan seseorang yang buat kita kecewa, tapi kesalahanmu gak pernah membuatmu kehilangan Tuhan, karena Tuhan sudah mendapatkan hidupmu. Jadi jangan pernah takut apapun yang akan terjadi ke depan. Teman-teman gak akan pernah kehilangan Tuhan, bahkan Tuhan tidak akan pernah kehilangan kamu. So nikmatin, terima kebebasan yang daripada Tuhan. Yang kedua guys, generasi yang punya tujuan. Ayo teman-teman, kita jadi anak muda yang punya tujuan. Karena dalam firman Tuhan berkata 1 Korintus 9 ayat 26, kita baca sama-sama ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, artinya apa? Artinya dalam kehidupan ini ya, kita ada dalam sebuah pertandingan. Nah, garis akhir dari pertandingan itu adalah tujuan yang ingin kita capai. Jadi banyak hal yang harus dilakukan untuk sampai pada tujuan. Kalau kita jadi anak muda yang hanya menjadi penonton saja, kita nggak akan ngerti bagaimana kehebatan yang firman Tuhan bilang tadi di awal ya, dan bahkan yang Bung Karno katakan gitu ya, bahwa ada pemuda yang bisa mengguncang dunia. Kita nggak akan bisa terima itu kalau kita tidak punya tujuan. So teman-teman, di awal tahun yang baru di 2024, ayo kita jadi anak muda yang punya tujuan, yang ngerti kamu mau buat apa di tahun 2024 ini. Jangan hanya seperti air yang mengalir dari bukit tinggi, dari dataran tinggi ke dataran rendah, yang akhirnya hidup kita bukannya semakin naik tapi bisa jadi semakin turun ya. So teman-teman, ayo kita miliki tujuan untuk kita mengerti ya, bahwa ada pencapaian yang besar yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan hanya untuk dirimu saja, tapi tujuan hidup yang besar yang bisa menjadi dampak buat banyak
orang atau hal-hal yang ada di sekitarmu. Itu yang poin kedua, guys. Lanjut poin yang ketiga, yaitu generasi yang kuat. Nah, teman-teman, anak muda itu menjadi sasaran empuk bagi iblis. Anak muda adalah kekuatan Allah, makanya iblis tuh sering banget menghancurkan anak muda. Yang lebih dulu iblis incar itu adalah anak muda. Nah, untuk itu iblis gak suka anak muda melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi hal-hal yang positif yang harusnya dilakukan anak muda. Iblis tidak mau itu terjadi. Nah, untuk itu teman-teman, kita harus jadi anak muda yang menang, anak muda yang kuat, yang gak gampangan, yang kita nggak sebentar kata A kita ke A, sebentar lagi ada tren B kita ikut B, yang mungkin zaman sekarang namanya FOMO gitu ya, ikut-ikutan tapi kita nggak ngerti apakah itu baik buat kita, apakah itu bisa menjatuhkan kita atau tidak. Kita tidak dapat mudah mengenal itu di dunia atau di zaman seperti sekarang ini. Nah, tapi Tuhan pengen kita menjadi lebih kuat, teman-teman, karena pada dasarnya anak muda adalah kuat ya. So, dalam firman Tuhan kita baca sama-sama lagi, Keluaran 14 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, tadi kita udah ngomong tentang anak muda itu kuat, tapi kenapa firman Tuhan sekarang bilang kita harus diam saja? Berarti kayak nggak ada gunanya dong gitu. Nah, bukan seperti itu ya teman-teman. Maksud dari firman Tuhan ini adalah waktu kita sudah tinggal menjadi anak muda yang melakukan setiap perintah Tuhan, kita mengabaikan apa yang iblis bilang, kita mengabaikan apa yang dunia ajarkan. So, kita fokus pada track tujuan poin kedua tadi, lalu kita menjadi anak muda yang kuat. Kenapa bisa kuat? Ya karena ada Tuhan yang lebih dulu ada di depan kita. So guys, bukan karena kuat gagah kita ya kita bisa memegahkan diri, iya saya memang hebat, saya memang kuat. No, tapi yang paling penting adalah waktu kamu bisa mengerjakan suatu hal yang hebat, itu semua karena Tuhan yang berperang lebih dulu di depan kamu. Itulah nikmatnya kita jadi generasi, jadi anak muda yang tinggal di dalam Tuhan. Nah, menyedihkannya, ironisnya adalah teman-teman, banyak anak muda, mungkin pelajar-pelajar, mahasiswa ya, mereka nggak mengerti bahwa ada Tuhan yang selalu ada di depan ataupun bersama-sama dengan dia, yang membuat dia akhirnya melakukan banyak kesalahan, yang membuat anak muda melakukan pelanggaran, hal negatif, toksik yang Tuhan gak suka, sampai akhirnya membuat kekuatan kita jadi tidak terlihat ya, artinya Tuhan jadi tidak terlihat dalam hidup kita. Dan sangat ironis bahwa hal-hal negatif mudah terjadi, pre-sex misalkan, tawuran contohnya, film-film porno misalkan, yang mudah diakses dan dilakukan oleh anak muda. Bahkan hal-hal kecil lainnya ya, mungkin mencontek, merokok gitu ya, ngebully orang, teman kita. Nah, itu mudah sekali dilakukan oleh anak muda. So, maka itu teman-teman, waktu kita sudah mengerti bahwa Tuhan sangat-sangat ingin kita menang, bebas, maka dari itu kita harus berdiri. Dimulai dari dirimu sendiri. Berdiri, berdoa bagi hidupmu, karena Tuhan mau pakai kamu. Generasi yang menang, yang harus berdiri bagi generasi lainnya, generasi muda yang Tuhan ingin pakai. Yuk teman-teman, kita mulai seperti Daud yang begitu mudanya, yang dia mungkin tidak dipandang bahkan oleh orang tuanya sendiri, tapi Tuhan memperhitungkan dia. Daud adalah seorang anak kecil yang kemerah-merahan, yang badannya kecil, tapi dia sangat-sangat suka sekali memuji. Dia suka menyembah Tuhan, dia suka sekali berkomunikasi sama Tuhan. Dia berdoa dan melakukan banyak hal yang Tuhan mau. Dan Tuhan memperhitungkan itu sekalipun manusia tidak. Akhirnya apa? Daud yang kecil, Daud yang kemerah-merahan, dia bisa mengalahkan seorang Goliat yang besar, yang kuat. Dan itu semua Daud bisa lakukan bukan karena Daud pandai perang, bukan karena Daud punya senjata yang canggih. No, Daud hanya
menggunakan ketapel, dan bahkan bentuk tubuhnya itu kecil pendek. Tapi faktanya adalah Daud bisa mengalahkan Goliat. Itu semua bisa terjadi karena pasti ada kekuatan doa, ada hubungan yang dekat antara Daud dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan yang tadi di Keluaran 14 ayat 14, Tuhan bilang Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Begitu luar biasanya kan hidup kita anak muda yang dipakai Tuhan, tidak pernah sendirian. So ayo kita berdiri, berdoa, renungkan firman Tuhan, semakin dekat kita mau bela generasi muda kita. Bukan hanya hidupmu, tapi banyak orang yang Tuhan sangat rindu. Banyak anak muda yang Tuhan sangat rindu dipakai dahsyat untuk mengubahkan dunia ini. So guys, itu aja firman Tuhan yang Kak Sari sampaikan. Hope kita semua mendapatkan sesuatu rema dan kuat dengan setiap firman sharing yang kita sama-sama sudah dengarkan. Untuk itu kita berdoa yuk guys, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Engkau dahsyat, Engkau hebat buat setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar. Tuhan, saat ini Engkau bekerja buat setiap anak-anak muda yang mendengar. Engkau yang pakai mereka, Engkau ubahkan mereka buat mereka menjadi generasi yang bebas. Jadikan mereka menjadi generasi yang punya tujuan, menjadi generasi yang kuat di dalam Tuhan. Mereka nggak gampangan Tuhan, nggak mengikuti arus yang ada, yang sudah dibentuk oleh iblis di dunia ini. Tapi jadikan mereka semua anak-anak muda yang menjadi terang, yang berdiri kuat, yang dapat mengubahkan keluarganya, yang dapat mengubahkan sekolahnya, yang dapat mengubahkan kuliah kampusnya Tuhan, yang dapat mengubahkan generasi, bahkan sampai bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus, yang rindu untuk diubahkan, yang rindu untuk jadi generasi pemenang, yang rindu untuk berdiri bagi generasinya. Tuhan pakai, Tuhan bicara kepada setiap mereka. Hamba percaya kuasa Tuhan tidak pernah selesai, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan mampu bekerja bagi siapa saja yang rindu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terus nyatakan kuasa-Mu, terus nyatakan setiap perkara-perkara ajaib-Mu bagi setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati oleh setiap firman-Mu, dan kami terima semua berkat yang kami boleh dengar dari setiap firman Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, semangat terus beribadah. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.